Dari sekian banyak arc di One Piece, arc yang satu ini adalah awal mula para penonton atau pembaca nggak bisa lepas dari cerita petualangan Luffy dan kawan-kawan. Dan kita bakal bahas semuanya di video kali ini. Arc ini adalah salah satu yang punya pembawaan cerita terbaik, walaupun ditulis sama Oda Sensei 23 tahun yang lalu. Dan yang bikin cerita ini spesial adalah adegan emosional yang nggak akan pernah bisa dilupain sama penggemar One Piece di seluruh dunia. Ya, kali ini gue bakal bahas arc Arlong Park. Buat kalian para pengikut setia One Piece yang mau nostalgia ataupun yang baru ngikutin ceritanya, di akhir video kalian bakal lihat kenapa arc ini bikin kita jadi penggemar One Piece seumur hidup. Kalau gitu, langsung aja kita mulai. Sejauh ini, 4 dari 5 kru bajak laut Mugiwara punya cerita masa lalunya masing-masing. Luffy yang dapat topi jerami dari Shanks termotivasi untuk jadi raja bajak laut. Zoro yang punya janji sama teman masa kecilnya untuk jadi pendekar pedang terkuat di dunia. Usopp yang tukang bohong mau jadi orang yang lebih jujur dan berani. Dan di part terakhir, Sanji yang punya hutang budi sama Zeff bermimpi buat nyari All Blue. Tinggal Nami yang masa lalunya masih jadi misteri, semuanya udah disiapin sama Oda Sensei untuk kita kupas secara spesifik di arc yang satu ini. Ceritanya dimulai dari lanjutan arc sebelumnya, di mana Nami kabur tinggalin Luffy dan yang lainnya setelah lihat poster Arlong. Awalnya, mereka pikir Nami mau nangkep Arlong buat terima uang imbalan yang ada di poster. Tapi ternyata, siapa yang sangka kalau Nami adalah bawahan dari antagonis di arc kali ini. Di sini kita dikenalin sama Arlong. Bajak laut jahat yang sampai titik ini adalah lawan paling berbahaya untuk Luffy dan kawan-kawan. Karena Arlong dan juga anak buahnya adalah bajak laut yang terdiri dari sekumpulan manusia ikan. Makhluk yang kekuatan fisiknya jauh di atas manusia biasa dan anggap diri mereka lebih superior. Nah, Nami adalah satu-satunya anggota bajak laut Arlong yang bukan manusia ikan. Sejarahnya dimulai dari 17 tahun yang lalu. Ada mantan angkatan laut bernama Belmer nemuin bayi Nami dan Nojiko yang berumur 3 tahun dalam perjalanan baliknya ke desa Kokoyashi. Di sini kita dikasih lihat masa lalu mereka bertiga sebagai keluarga kecil. 9 tahun berselang sampai suatu hari Nami frustasi dan marah ke Belmer karena mereka miskin dan kabur dari rumah. Di sini Nami ketemu Genzo, si kepala desa, dan dia jelasin kalau Belmer sayang banget sama Nami dan Nojiko, walaupun mereka nggak sedarah. Tapi tingkah lakunya ini adalah penyesalan seumur hidup Nami. Saat Nojiko datang buat jemput Nami pulang, Arlong untuk pertama kalinya tiba di desa ini. Dia bertingkah kayak mafia yang minta imbalan pajak kepada warga desa. 50.000 beri untuk anak-anak dan 100.000 beri untuk orang dewasa. Walaupun Belmer cuma punya 100.000 beri, dia nggak berusaha bohong soal keberadaan dua anak angkatnya. Tapi dia milih untuk bayar pajak Nami dan Nojiko, yang mengakibatkan hidupnya berakhir dengan tragis di tangan Arlong. Dari sini Arlong tahu kalau Nami punya bakat dalam menggambar peta, dan mereka akhirnya bikin kesepakatan rahasia. Nami harus kerja di bawah bajak laut Arlong sebagai penggambar peta sampai dia bisa kumpulin 100 juta beri untuk bebasin dirinya dan desa Kokoyashi. Di sisi lain, Nami juga umpetin fakta ini dari semua penduduk desa termasuk Genzo dan Nojiko. Bikin image dia kelihatan kayak pengkhianat di desa itu. Gimana menurut kalian tingkah Nami ini? Dari kecil, dia berusaha tanganin semua situasi krisis ini sendirian dan rela menderita demi kesejahteraan keluarga dan penduduk di desanya, guys. Semoga kalian juga sama setianya ya ke Manganese, makanya subscribe buat yang belum. Balik lagi ke cerita, semua kesepian yang dilalui Nami setelah bertahun-tahun akhirnya berakhir setelah dia ketemu Luffy dan kawan-kawan. Yang bawa kita ke bagian favorit gua di arc kali ini, di mana timbulnya konflik antara Nami dan anggota bajak laut topi jerami yang berusaha nyelamatin dia dari ancaman Arlong. Tapi karena kejadian dari arc sebelumnya dan juga kejadian-kejadian sial di awal arc ini, Zoro, Usopp dan juga Luffy kepisah satu sama lain, mengarah ke interaksi mereka sama Nami secara individu yang lagi acting jadi bawahannya Arlong. Pelan-pelan kita bisa lihat perkembangan karakter dan sifat asli dari Nami. Pertama kita mulai dari Zoro yang ketangkep dan langsung dibawa ke hadapan Arlong dan Nami di markas mereka, Arlong Park. Perbincangan di antara mereka jadi super tegang sampai Zoro ngetes pengakuan Nami. Ngakunya sih selama ini dia bohong dan gak peduli sama kru topi jerami. Tapi Zoro gak percaya dan lempar dirinya yang masih keikat ke dalam lautan. Pastinya, Nami secara terpaksa nyebur untuk nyelamatin temannya.
Tingkahnya ini jadi pembuktian kalau ternyata Nami nggak sejahat yang dia akuin di awal. Selanjutnya ada Usopp yang muncul di desa Kokoyashi dan selamatin warga desa dari penyerangan Arlong. Usopp pun akhirnya ditangkap dan dibawa ke Arlong Park. Sayangnya, dia nggak sepeka Zoro dan masih anggap Nami sebagai pengkhianat. Di sisi lain, bajak laut Arlong juga nggak percaya sepenuhnya sama Nami karena aksi penyelamatan gemilangnya ke Zoro. Makanya, sebagai pembuktian, Nami kelihatan kayak nusuk Usopp dan buang dia ke lautan. Tapi, ini semua cuma akal-akalannya aja guys, karena ternyata dia nusuk tangannya sendiri. Habis itu, interaksi terbaik di arc kali ini. Sejauh ini kita udah lihat gimana Nami terus berusaha untuk selesain semuanya sendirian. Dia selalu secara cerdik ngatasin situasi ini supaya nggak ada yang terluka, kayak interaksinya sama Zoro dan Usopp. Di sisi lain, Luffy yang baru sampai di pulau ini dihadapin sama fakta dan informasi soal pengkhianatan Nami. Pastinya, Luffy nggak percaya sama sekali soal itu. Bahkan waktu Nami sendiri yang suruh dia pergi dari tempat ini, Luffy tetap nggak peduli dan keras kepala buat tetap tinggal. Selain itu, Nami juga udah hampir kumpulin uang imbalan yang dia janjiin ke Arlong sebesar 100 juta berry. Sampai satu kesalahan fatal dia lakuin. Informasi soal uangnya ketahuan sama Arlong dan dia secara licik nyogok satu kapten marin yang korup untuk ambil semua tabungan Nami selama 8 tahun terakhir. Arlong akhirnya akuin kalau dia emang gak ada niatan buat bebasin Nami beserta desa Kokoyashi. Disinilah Nami dihadapin sama realita dari situasi yang udah di luar kendalinya. Nami pun hancur dan pergi dari situ sadar kalau semua usaha yang dia lakuin selama 8 tahun terakhir, bahkan sampai ngejauhin semua orang terdekatnya, jadi sia-sia dan cuman buang-buang waktu. Dia jatuh ke tanah, putus asa, dan nusuk tato bajak laut Arlong yang ada di lengannya, sampai Luffy datang untuk terakhir kalinya. Awalnya Nami masih nyuruh Luffy pergi sambil nangis, sampai di satu titik, dia keluarin semua keputusasaannya dan bilang, walaupun Nami sebelumnya berkhianat dan suruh Luffy pergi, Luffy tanpa keraguan naruh topinya di atas kepala Nami, penuh keyakinan buat bantuin dia keluar dari situasi ini. Luffy yang gak suka topinya dipegang siapapun, di sini nunjukin kepercayaan penuhnya ke Nami lewat topinya itu. Zoro, Sanji, dan juga Usopp yang udah nunggu sang kapten siap buat bertempur. Bukti bahwa mereka semua adalah kru bajak laut yang loyal dan saling bantu satu sama lain. Mereka berempat akhirnya datang ke Arlong Park untuk berhadapan sama kru bajak laut Arlong. Uniknya adalah, beda sama manga ataupun anime lain di mana karakter sampingan bakal berhadapan sama antagonis yang kuat, sampai si karakter utama yang beresin semuanya di akhir, supaya si karakter utama kelihatan lebih menarik lagi. Tapi, Oda Sensei narasiin ini pakai caranya sendiri, di mana setiap individu dari kru bajak laut Mugiwara dihadapin sama lawannya masing-masing. Zoro yang berhadapan sama Hachi, walaupun dia masih terluka parah akibat pertarungannya lawan Mihawk di arc sebelumnya. Sanji selamatin Luffy yang hampir tenggelam dan juga berhadapan sama Kurobi di saat yang bersamaan. Usopp yang selalu ketakutan karena dia nggak punya kapabilitas fisik kayak yang lainnya, juga berhadapan sama manusia ikan bernama Chiu. Dan secara cerdik, dia pun berhasil menang di pertarungan itu. Akhirnya Luffy yang berhadapan sama Arlong. Walaupun Arlong adalah manusia ikan, Luffy tetap bisa berhadapan langsung sama dia. Sampai akhirnya pertarungan kebawa ke satu ruangan, tempat dimana selama 8 tahun terakhir Nami habisin waktunya di sini untuk menggambar peta buat Arlong. Di sini Luffy berhasil ngalahin Arlong, hancurin menara utama di Arlong Park sekaligus ruangan tempat Nami menggambar peta. Nyatain kalau Nami adalah navigator bajak laut Mugiwara, sekaligus jadi penutup arc kali ini. Arlong Park bener-bener punya perencanaan dan penataan yang bagus banget. Diisi sama berbagai macam aspek dan momen-momen yang gak pernah dilupain sama kita sebagai penikmat. Bikin kita dari penonton biasa jadi penggemar One Piece seumur hidup. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Subscribe buat yang belum, dan kata-kata terakhir dari gua, thanks for watching. See you next video.